Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu dalam embun pagi saat ini, edisi Selasa 27 Januari 2026 bersama dengan saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Batalan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami berkat dan kesempatan sehingga kami boleh beristirahat di malam tadi dan kami boleh terbangun di pagi hari ini dengan keadaan yang segar dan juga lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati tiap-tiap kami, Engkau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan juga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 sampai dengan 18 yang demikian firman-Nya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita dan bersukacitalah dengan aku. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu lakukan tanpa bersungut-sungut. Ayo, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sudah mengeluh atau siapa yang sudah bersungut-sungut pagi hari ini? Semoga belum ya, tidak malahan ya. Karena jika kita melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, kita hanya sekedar mengerjakan, kewajiban kita terpenuhi, pelayanan tetap berjalan, tetapi mulut dan hati kita tuh bersungut-sungut, maka ini juga akan menimbulkan kelemahan pada diri kita. Ini akan menguras sukacita kita. Maka jika pagi hari aja kita sudah mengeluh, kita bersungut-sungut, maka seharian kita akan merasakan bete, bad mood, atau bahkan tidak bersemangat melakukan aktivitas kita yang lainnya.
Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita lebih dalam. Bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita bisa melakukannya. Nah, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi dan juga pada kita hari ini, untuk kita bisa hidup taat, untuk kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18 menjelaskan bagaimana kita sebagai orang Kristen itu hidup dengan mempertimbangkan semua yang Kristus telah lakukan untuk kita. Perintah kita untuk mengerjakan keselamatan adalah sebuah arahan untuk ada kelahiran baru di dalam diri kita ketika Yesus Kristus sudah tinggal dalam hati kita. Nah, sebagai bagian dari hal ini, maka kita sebagai orang percaya harus melayani Tuhan tanpa mengeluh, tanpa keluhan. Dan Paulus tahu bahwa pelayanan kepada Tuhan itu juga bukanlah hal yang mudah. Namun inilah salah satu bentuk persembahan kita untuk Tuhan. Maka kita diajak untuk melayani dengan cara yang sama, yaitu dengan tanpa pamrih. Jikalau tadi di ayat 12, ini Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ayat ini bukan berarti keselamatan itu diperoleh dari usaha kita manusia, bukan diperoleh dari diri kita sendiri, melainkan keselamatan ini, keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus ini, harus kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman yang sejati akan terlihat dari sikap hidup kita, akan terlihat dari tindakan kita, perbuatan kita, caranya kita berbicara, ucapan-ucapan kita semua akan terlihat. Namun ada tantangan besar di ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, karena Bapak, Ibu, dan Saudara, refleksnya manusia biasanya kalau udah merasakan lelah, merasakan bosan, itu pasti akan bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut ini adalah sebuah tanda hati yang tidak puas, tidak ada kepuasan. Bahkan juga ini adalah sebuah tanda hati yang lupa bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Maka bersungut-sungut ini hal yang mudah untuk dilakukan tetapi sulit untuk kita hentikan. Maka Paulus menegaskan bahwa hidup tanpa keluhan sebenarnya akan membuat kita tampil sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, bercahaya di tengah dunia yang gelap. Dan dengan kata lain, sikap kita adalah kesaksian. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Orang lain bisa membaca kita dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari setiap ucapan yang kita lontarkan. Dan firman Tuhan ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita di rumah sedang melakukan tugas keluarga, apakah kita sudah melakukannya dengan kasih? Atau hidup kita malah menggerutu, mengeluh? Dan dalam pelayanan kita, apakah kita mau melayani dengan sukacita atau malah kita melayani dengan hati yang terpaksa? Nah, ini hanya bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita jawab dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing. Karena sesungguhnya Tuhan tidak melihat hasil, tetapi Tuhan melihat bagaimana sikap hati kita. Ketika kita memilih untuk tetap taat tanpa bersungguh-sungguh, maka kita sedang belajar percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar mengubah keluhan itu menjadi doa, mengubah sungut-sungut itu menjadi ucapan syukur.
Kita berdoa, kita mengucap syukur bukan karena keadaan kita mudah, tetapi karena kita tahu Tuhan itu adalah setia. Dan Tuhan itu ada untuk menolong setiap kehidupan kita yang sulit sekalipun. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Jika kita bekerja, kita melayani, kita menolong orang lain, kita mengerjakan apapun, maka kita menaati perintah Tuhan. Karena Ia yang sudah memberi kita karunia terbesar dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita hormati dan kita patuhi. Dalam hidup kita bukan berusaha keras untuk mempertahankan keselamatan kita, tetapi kita berusaha untuk mewujud nyatakan keselamatan itu dalam bentuk kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai pernyataan ketaatan dan rasa syukur kita. Maka ubahlah bersungut-sungut itu dengan tetap bersyukur. Karena hidup tanpa bersungut-sungut tentu bukanlah hal yang mudah, tetapi itu mungkin jika kita bersandar pada Kristus. Dan kiranya hidup kita bisa menjadi terang, memancarkan sukacita dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Yesus Kristus, Embun Pagi hari ini edisi Selasa 27 Januari 2026. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, dan juga penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Graciana Tita Antira Puspa dari Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat bersyukur dan mengasihi sesama hari ini. Tuhan Yesus memberkati.